Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Khadijah. Dalam pertemuan 5 ini saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur diagnosis kesulitan belajar. Mohon disimak ya. Mari sejenak kita mengulas mengenai arti dari diagnosis kesulitan belajar. Jadi di dalam dunia pendidikan, diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis dan sifat kesulitan belajar. Nah, dari diagnosis kesulitan belajar ini juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar serta menetapkan dan kemungkinan mengatasinya, baik secara kuratif atau penyembuhan maupun secara preventif atau pencegahan yang didasarkan pada data dan informasi yang seobjektif mungkin. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan sebuah prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar atau memecahkan masalah kesulitan belajar melalui langkah-langkah yang sistematis. Karena merupakan sebuah prosedur, berarti harus ada langkah-langkah yang harus dilalui. Kenapa harus melalui langkah yang sistematis? Ini dilakukan agar pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar dapat menghasilkan sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, kita mendapatkan diagnosis yang tepat mengenai kesulitan belajar siswa tersebut. Maka melakukan prosedur dengan langkah sistematis merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan. Setiap siswa hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Oleh sebab itu, perlunya diadakan diagnosis belajar. Lalu pertanyaannya, kapan penerapan prosedur diagnosis kesulitan belajar ini diadakan? Prosedur diagnosis kesulitan belajar diadakan itu sebelum pengajaran remedial dilakukan. Agar apa? Tentu agar mengetahui siswa yang bersangkutan itu memiliki kesulitan belajar di bagian yang mana, dan jenis kesulitan belajarnya apa, dan mengetahui penyebab kesulitan belajarnya apa. Dari hal itu, maka guru akan tahu cara atau bagaimana alternatif strategi pengajaran remedial yang efektif dan efisien yang akan diberikan kepada siswa yang bersangkutan dengan melihat hasil diagnosis kesulitan belajarnya. Diagnosis kesulitan belajar merupakan prosedur dalam memecahkan masalah kesulitan belajar siswa. Jadi, sebagaimana sebuah prosedur, maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari langkah-langkah yang sistematis. Apa saja langkah-langkah tersebut? Yang pertama adalah mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Di sini guru bisa menandai atau memperkirakan siswa mana yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, guru bisa melakukan atau menggunakan catatan waktu belajar yang efektif untuk mendiagnosis atau mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, di mana melihat siswa mana yang bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu, atau siswa yang cepat dalam mengumpulkan tugas, maupun siswa yang terlambat dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, penggunaan catatan kehadiran atau presensi dan ketidakhadiran atau absensi. Karena diduga siswa-siswa ini yang sering membolos kemungkinan besar memiliki masalah kesulitan belajar di bidang studi tertentu. Selanjutnya, penggunaan catatan partisipasi chat. Dalam chat, kita juga bisa melihat siswa mana yang aktif dalam berdiskusi atau berinteraksi, lalu siswa mana yang pasif. Kemungkinan siswa yang pasif ini bisa saja tidak mengerti dengan materi yang diberikan dan mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, penggunaan catatan partisipasi, bagan, dan sosiometri. Di sini bisa terlihat
ketika diadakannya belajar kelompok atau kerja kelompok di mana ada siswa yang terisolasi, tidak dipilih oleh siapapun, atau siswa yang tidak disenangi. Nah, biasanya siswa yang terisolasi ini tentu bisa saja mengalami kesulitan belajar, di mana dia tidak punya partner atau teman untuk berdiskusi tentang materi yang sedang diberikan oleh guru. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan letaknya kesulitan atau permasalahan. Di sini guru bisa mendekati kesulitan belajar pada bidang tertentu dengan cara membandingkan angka nilai prestasi individu siswa untuk semua bidang studi. Agar memudahkan atau membuat jelas, hal ini sebaiknya dibuat grafik yang berisi semua mata pelajaran atau bidang studi lengkap dengan nilainya. Jadi akan terlihat siswa tersebut mendapatkan nilai yang rendah dalam bidang studi yang mana. Yang kedua, mendeteksi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan pelajaran yang sulit. Jadi guru bisa memperhatikan atau menganalisis jawaban siswa terhadap soal-soal setiap mata pelajaran. Nah, dari jawaban itu dapat diketahui bagian mana siswa mendapat kesulitan. Selanjutnya, analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Di sini menganalisis terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas soal saat proses belajar berlangsung. Bisa juga melihat kehadiran atau ketidakhadiran saat proses belajar berlangsung untuk setiap mata pelajaran. Lalu bagaimana siswa penyesuaian diri dengan temannya. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan siswa mengalami berbagai kesulitan belajar. Ada 2 poin penting, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Faktor eksternal bisa melihat di faktor instrumental dan faktor lingkungan. Lanjut, langkah yang keempat mengenai perkiraan kemungkinan bantuan. Nah, setelah kita telaah tentang letak kesulitan yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan, serta latar belakangnya, lalu kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkannya, maka kita dapat memperkirakan beberapa hal sebagai berikut. Apa sajakah itu? Yang pertama, apakah siswa tersebut masih mungkin ditolong untuk mengatasi kesulitannya atau tidak? Kalau misalnya masih mungkin, maka kita bisa melakukan proses remedial. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tertentu? Selanjutnya, kapan dan di mana pertolongan itu dapat diberikan? Lalu, siapa yang memberikan pertolongan? Bagaimana cara menolong siswa agar dapat dilaksanakan secara efektif? Lalu selanjutnya, siapa sajakah yang harus dilibat sertakan dalam menolong siswa tersebut? Jadi ini semua kita sudah perkirakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses remedial. Langkah yang kelima yaitu penetapan kemungkinan cara mengatasinya. Ada beberapa hal yang membantu dalam meminimalisir kesulitan belajar siswa, diantaranya 1. Mengobservasi kelas. Jadi, guru bisa memeriksa keadaan secara fisik bagaimana kondisi kelas dalam kegiatan belajar. Apakah kelas tersebut cukup nyaman, segar, sehat, hidup atau tidak. Kenapa? Karena suasana kelas yang tidak nyaman tentunya tidak akan membuat siswa menjadi termotivasi untuk belajar. Tapi apabila kelas tersebut nyaman, tentu siswa juga akan merasa betah untuk belajar di dalam kelas tersebut. Lalu, guru bisa melakukan pemeriksaan alat indera dengan bantuan tenaga kesehatan dari puskesmas atau dokter. Jadi, siswa diadakan tes untuk pemeriksaan kesehatan, terutama alat indera seperti mata ataupun telinga. Selanjutnya, teknik main peran.
Di sini guru bisa berkunjung ke rumah seorang murid. Nah, di sana guru dapat leluasa melihat atau memperhatikan murid dengan lingkungannya. Di sana juga guru dapat langsung melakukan wawancara dengan orang tuanya mengenai kepribadian anak, mengenai keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya melakukan tes diagnostik kecakapan atau tes EQ. Dengan hal ini, guru dapat mengetahui sejauh mana EQ seseorang dapat dilihat dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dan sederhana. Selanjutnya, guru menyusun program perbaikan. Penyusunan program hendaklah dimulai dari segi mengajar, yaitu bisa dengan melengkapi beberapa alat peraga atau alat yang lainnya yang menunjang pengajaran yang lebih baik. Langkah keenam adalah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut adalah kegiatan melakukan bantuan, bimbingan, arahan, atau pengajaran yang paling tepat dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Contohnya dapat bantuan berupa melaksanakan pengajaran remedial pada siswa, mata pelajaran yang menjadi masalah bagi siswa tertentu. Remedial dapat dilakukan oleh guru atau pihak lain yang dianggap dapat menciptakan suasana belajar siswa yang penuh motivasi. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai prosedur diagnosis kesulitan belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.